Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Kebetulan juga saya lihat pesertanya sudah cukup dan lengkap. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada Pak Pento untuk berdoa dulu, memimpin acara kita. Setelah itu nanti yang akan ice breaking-nya bisa dibantu sama Ibu Rahma. Ya, baik, silakan Pak Pento. Terima kasih Bu Nina. Oke Ibu-Ibu, sebelum kita memulai pelatihan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nina. Iya, terima kasih Pak Pento yang sudah memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita supaya kita merasa fresh, tetap selalu bahagia dan semangat, saya minta Ibu Rahma untuk membantu saya melakukan ice breaking. Silakan Ibu Rahma. Ya, terima kasih kepada Ibu Dina yang telah mempercayakan kepada saya untuk melakukan ice breaking. Ya, jadi untuk hari ini kita ice breaking-nya adalah ketika saya mengatakan halo, maka Bapak Ibu mengatakan hai. Jangan lupa untuk melambaikan tangannya. Setelah itu ketika saya mengatakan hai, maka sebaliknya Bapak atau Bapak Ibu mengatakan halo. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Iya, siap. Halo. Hai. 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 Halo, halo, hai. Halo. Halo, halo, hai. Oke, hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Tetap semangat Ibu ya, Bapak. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Nina. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rahma yang sudah menyampaikan ice breaking-nya. Bapak Ibu juga semuanya semangat. Mudah-mudahan belajar kita juga tetap semangat sampai selesai di kegiatan sinkronus kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, baik, saya akan men-share screen materi kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini materinya yang akan kita bahas di dalam kegiatan sinkronusnya yaitu mengenai tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu nantinya diharapkan setelah mempelajari tentang materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu akan memahami nantinya seperti apa tujuan di dalam pembuatan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini sebelum kita membahas seperti apa sih prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan, nah terlebih dahulu kita akan melihat definisi prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Nah, di sini ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional. Misalnya, contohnya yang bisa dijadikan inspirasi yaitu satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah itu sendiri. Nah, di sini maksudnya memiliki selaras dalam arti disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu itu sendiri ya, sehingga pembelajaran itu, proses pembelajaran itu merupakan
proses pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini kalau yang khusus untuk SMK kejuruan, ya, kurikulum operasionalnya adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internasional sekolah dan dunia kerja. Nah, di sini kalau kejuruan memang diharapkan ketika membuat kerangka kurikulumnya, ya penyusunan kurikulum operasionalnya itu, ya benar-benar disesuaikan dengan kompetensi peserta didik dan kebutuhan Dudi itu sendiri atau idukannya, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat seperti apa sih prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini yang pertama kita akan lihat ya, yaitu prinsipnya berpusat pada peserta didik. Nah, makanya di dalam menyusun pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita harus memperhatikan kelima prinsip ini agar pembelajaran kita sesuai dengan apa yang ingin dicapai dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang pertama tadi adalah berpusat pada peserta didik. Nah, seperti apa sih berpusat pada peserta didik? Nah, di sini yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila, karena di modul sebelumnya kita sudah mempelajarinya, yang mana ada 6 ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman di dalam baik suku, budaya, agama, dan etnisnya. Nah, selanjutnya yang kedua prinsipnya adalah kontekstual. Nah, apa itu kontekstual? Nah, kontekstual itu adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Nah, di sini prinsipnya disesuaikan dengan konteks sosial budaya lingkungan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Makanya di dalam kontekstualnya itu sosial dan budayanya itu tidak sama antara misalnya daerah Kabupaten Sintang dengan daerah di tempat provinsi Ibu Rahma, Bu Nur, atau Pak Pento. Maka itu disebut dengan kontekstual. Yang selanjutnya, yang ketiga prinsipnya adalah yang disebut dengan esensial. Nah, di sini esensial itu maksudnya adalah ya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Nah, bahasanya lugas dan mudah dipahami, terus tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional itu sendiri. Nah, prinsip yang keempat yaitu akuntabel. Akuntabel ini artinya yaitu dapat dipertanggungjawabkan ya, karena berbasis data dan aktual. Nah, dalam arti selama proses pembelajaran, data-data, penilaian, asesmen yang Bapak Ibu lakukan itu tersimpan dengan rapi, sehingga ketika ada orang tua peserta didik yang protes dan sebagainya, kita bisa mempertanggungjawabkannya, kita bisa melihatkan data-data bagaimana perkembangan peserta didik ini selama dalam proses pembelajaran, bagaimana capaian pembelajarannya. Nah, itu yang disebut dengan akuntabel, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kurikulum yang kita kembangkan di sekolah kita. Yang kelima,
ya. Ini yang terakhir, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini maksudnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri, dan dunia kerja untuk SMK. Nah, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Ya, Bapak Ibu, itulah 5 prinsip di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, maka nanti ya, ketika sekolah Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan kurikulum sekolah pusat keunggulan, sekolah penggerak, maka prinsip ini tidak boleh kita abaikan agar tidak keluar dari jalur apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tercapai tujuan pendidikan nasional yang diinginkan. Tetapi dengan tidak melupakan kebutuhan dan analisis lingkungan di sekolah Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, sekianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini mengenai modul prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, bertanya, atau ingin memberikan masukan ya tentang mengenai materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Silakan, mungkin Ibu Rahma, Pak Pento, maupun Bu Nur Hikmah ingin menambahkan. Sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mempelajari materi ini karena sudah kita share di dalam LMS. Jadi Bapak Ibu juga sudah membaca materi tentang mengenai modul prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, silakan Pak Pento. Terima kasih Bu Nina. Iya, baik. Sejauh ini saya bisa memahami penjelasan dari Bu Nina, dan penjelasan Bu Nina keren dan mudah dipahami. Terima kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Pento. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan sudah dipahami. Dan bagaimana Ibu Rahma dan Ibu Nur Hikmah? Mungkin ada mau menanggapi atau ingin menambahkan? Ya, silakan sebelum kita memasuki sesi diskusi ya Bapak Ibu. Apakah Ibu Rahma ada yang mau ditanyakan atau Bu Nur Hikmah mengenai tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Silakan Ibu Rahma. Ya, baiklah. Ibu Nina, saya sangat setuju dengan apa yang dibilangin Pak Vento, bahwasannya pemahamannya cukup sangat banget dimengerti Bu ya. Jadi mungkin kita bisa lanjut Bu ya. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rahma. Alhamdulillah semuanya bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Nah, di sini ada tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Nanti terserah nanti yang mau presentasi ya di sini Bapak Ibu bisa dipoto pertanyaannya. Diskusikan apa yang sudah Anda pahami dan apa yang belum Anda pahami tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti bisa Bapak Ibu buat di dalam bentuk PPT atau di dalam bentuk dokumen untuk mempresentasikannya. Silakan saya berikan waktu 10 menit untuk diskusi ya Bapak Ibu. Kalau udah selesai, kalau misalnya nggak sampai 10 menit, 5 menit udah selesai, boleh langsung angkat tangan yang ingin mempresentasikannya. Ya, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan tunggu Bapak Ibu untuk membuat persiapannya sebelum mempresentasikannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu,
karena setelah sesi sinkronus kita, nah kita akan lanjutkan ke sesi asinkronus yang mana nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LMS tersebut. Mungkin sudah ada yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin mewakili? Mungkin kelompok Bu Rahma ya? Atau kelompok Bu Nirma atau kelompok Pak Pento? Nah, silakan siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya tentang mengenai tujuan pengembangan kurikulum operasional di sekolah, mana yang dipahami dan mana yang tidak dipahami. Baiklah, untuk hari ini, baiklah saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu Nina mengizinkan saya untuk melakukan presentasi. Baiklah, untuk tujuan pengembangan kurikulum operasional di sekolah yang kami pahami adalah yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya, yang kedua adalah menginovasi, yang ketiga adalah beradaptasi dengan perubahan sosial, ini pada sisi positifnya. Setelah itu, untuk yang belum dipahami dari tujuan pengembangan kurikulum operasional di sekolah ini, yang pertama adalah mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Next, untuk yang kedua, itu adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Untuk yang kami sudah pahami, ini ada 4, Ibu. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual tadi. Yang ketiga ada akuntabel. Yang keempat ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, untuk yang belum dipahami adalah dari sisi esensialnya, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nina. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok Ibu Rahma dan Ibu Rahma yang mewakili dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali ya hasil diskusinya, pemaparannya sangat keren ya. Baiklah, di sini kita akan kupas masalah prinsip yang belum dipahami dan tujuannya yang belum dipahami. Nah, sebelumnya kita akan melihat tadi hasil diskusi dari kelompok Bu Rahma. Di sini ada 4 tujuan pengembangan kurikulum operasional di sekolah yang mereka tampilkan. Nah, dari keempat ini ada 1 yang belum mereka pahami. Nah, sekarang kita lihat yang mana, yaitu tentang mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Nah, di sini maksudnya yaitu kita harus menggali dari tujuan pendidikan nasional yang tadinya belum tersampaikan di dalam kurikulum tersebut, maka harus kita sampaikan. Misalnya, salah satunya saya ambil contoh ya, misalnya mengenai tujuan pendidikan nasional yaitu profil pelajar Pancasila. Misalnya di situ tentang kreatifnya atau mandirinya belum muncul. Nah, di dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional di sekolah itu harus kita munculkan. Nah, di dalam nanti pada saat proses pembelajarannya. Sehingga apa yang diinginkan di dalam pengembangan kurikulum operasional di sekolah pendidikan SMK/PK itu akan kelihatan. Dan tujuan pendidikan nasional juga akan tercapai ya Bapak Ibu. Misalnya seperti SMK yang kejuruan, mata pelajaran kejuruan. Nah, di situ ya mata pelajaran kejuruannya kita harus tampilkan tuh pada saat mereka disuruh membuka atau membuat proyek ya, pelajaran yang berbasis proyek. Nah, di situ harus ditampilkan tuh bagaimana anak harus kreatif dalam membuat tugas-tugas mereka pada saat harus menampilkan hasil karya mereka dari jurusan masing-masing. Nah, yaitu selanjutnya yang mengenai prinsipnya ya, yang ketiga ya, bagian ketiga tadi yang esensial.
Yang esensial di sini maksudnya adalah pada saat dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional di sekolah SMKPK, ya di situ unsur-unsur informasi yang penting itu harus dimasukkan, ya. Jangan sampai terlewatkan, dalam arti begini, informasi utama atau penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Siapa? Misalnya kepala sekolah, komite sekolah, terus guru, pengawas. Nah, itu juga harus dimasukkan. Nah, dan bahasa di dalam penulisan pengembangan penyusunan kurikulumnya itu tidak boleh diulang. Dan bahasanya harus lugas, singkat, jelas, dan padat. Masalah mengenai kutipan Kemdikbud, struktur dan lain-lain itu nggak perlu lagi dimasukkan karena itu sudah termasuk ke dalam lampirannya. Itu yang dimaksud dengan esensial. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sampai di sini sudah dipahami yang tadinya yang belum dipahami tentang mengenai esensial, tujuan pengembangan kurikulum yang keempat yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Ibu Rahma? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Iya, baik. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara kegiatan belajar sinkronisnya. Saya tutup sampai di sini materi tentang prinsip penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu akan langsung lanjut ke asinkronusnya ya Bapak Ibu. Tetap semangat mengikuti Bimtek pada hari ini, yaitu hari ke-8 in-house trainingnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan selalu diberikan kesehatan, ya, walaupun harus kerja maraton, ya, habis sinkronus, langsung lanjut dengan asinkronusnya. Semangat Bapak Ibu pejuang centang biru, mudah-mudahan selalu sukses untuk kedepannya. Tak lupa Bapak Ibu, jangan sampai lupa menjaga kesehatan dan protokol kesehatannya tetap harus dijalankan meskipun kita dalam situasi pandemi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya minta kepada Nur Hikmah untuk menutup acara kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak, berdoa, mulai. Selesai. Baik, Ibu, saya kembalikan ke Ibu Nina. Ya. Terima kasih Bu Nur Hikmah sudah memimpin doa kita ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.